padane mukmin anu tiksarengan kang dihimbisane alus ngendikane kapindo mulya ageng ambang tuane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wad daraji afata yajiradal alamin ya uhailal judi wal karami bintalo asik neng bocah cilik-cilik pemanah sedulur gawe berdiri kabeh talo asik neng bocah cilik-cilik pemanah sedulur gawe ngesut maning. Sekarang dilanjut ngajinya dulu. Nanti ada alamatnya ahli swarga. Saya menulis sendiri. Saya merujuk dari al-hadis, dari kitab-kitabnya saya bawa. Tapi pakemnya menggunakan ini nanti alamatnya anak soleh. Tapi nanti alamatnya ahli swarga. Saya sampaikan dulu. Iya. Ada ciri-ciri orang yang apa? Alamatnya ahli swarga. Iya. Yang keempat, iya. Nanti ada. Tadi saya sudah share sama Ibu Sofi supaya misalkan bisa di grup supaya bisa menyimak. Ya. Coba di share. Iya. Saya membuat sendiri tadi pagi. Sudah dulu di rumah sudah menulis. Saya lengkapi tadi. Biar kita bareng-bareng. Ngajinya saya melalui pendekatan sholawatan. Ya kalau menghibur. Wis kesel kawit minggu seminggu bulan yang gawe tekan kene kan sebulan ada sebulan ada ngantuk nek ora karo disolawati yang alamat kok iya ya ya sudah iya alamatnya ahli swarga sudah iya saya suruh dulu ya biar alamatnya ahli suara. Jadi kok pembukaannya? Alamate ahli swarga iku papat badane mukmin anu ting syarengat. Pada tandanya alamatnya kok ahli swarga. Pertama ya tentu harus anut apa? Syariat. Mukmin beriman dan mengikuti syariat. Dan yang berikutnya apa? Terus yang kandihin wajah kang sume kapindo lesane bagus ngendikane ya Rasulullah
akan. Gini apa nggih? Iya. Nabi bersabda bahwasanya Allah ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ja'ala bani Adama ala thamani khisalin. Sesungguhnya Allah menjadikan manusia itu dibagi menjadi 8 golongan. Apa? 8 golongan. Yang 4 ini ahli swarga. Ahli swarga. Yang pertama apa? Tentunya setelah iman dan beramal soleh. Satu apa tadi? Wajhun madihun. Wajhun madihun itu apa? Wajah yang akeh sumeh senyum. Maka dari itu para jamaah tadi sudah jauh-jauh datang. Ketika sampai di sini, tim penerima tamunya, resepsionis sudah menunggu di depan langsung dengan wajah yang wajhun malihun. Monggo Mbak, betul? Ya. Maka dibalas senyum juga, kira bagi. Maka tabassumu kali akhirnya sodakoh. Senyum siro marang dulumu sodakoh. Ahli swarga. Allahumma wajhun malihun ketemu. Bismillah, kayak apa sih? Kan apa sih istri orang tahu bersendut teman? Maksudnya gak jauh-jauh di surga, di sini saja seperti. Kita ketemu rasanya. Ya, jadilah oke. Ya, tapi nih, walaupun di sini ada susah, tapi apaan? Begini, kan rasanya ketemu seperti kayak ketemu. Wah, ya itu ya. Maksudnya, ya pajak yang berseri-seri maksudnya. Pokoknya berseri-seri lah. Itu tandanya sudah. Yang kedua apa? Lisanun fasihun. Bagus omongannya, lesannya kepen. Bagus ngendikannya, apik. Hampir sama dengan itu. Iya, maka salamatul insan bihibir. Lisan selamatnya seseorang itu tergantung bagaimana lisannya. Maka qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Itu lebih baik daripada sedekah, tapi sedekahnya diikuti oleh perkataan yang menyakitkan. Itu masih lebih baik mengucapkan kalimat yang baik. Maka di sini tadi mulai awal ada tahlilan, ada asmaul husnaan, ada sulawatan dan seterusnya, ada pengajian. Ini adalah lisanul fasih. Ya, setidaknya sebagai kifarat kita sekalian, kalau mungkin pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik, inilah mudah-mudahan yang akan mengkifarat. Allahumma amin. Yang ketiga apa tadi? Qalbun taqiyun, hati yang takwa. Hati yang takwa itu apa? Satu, sabar. Sobat termasuk cirinya orang soleh adalah sabar. Sabar, takwa. Bagaimana tidak wanita-wanita Hong Kong, wanita-wanita Indonesia di Hong Kong dengan bersabar mencari karunia Allah, mencari rezeki, bekerja untuk memberikan nafkah kepada putra-putrinya yang di rumah, di pesantren, yang sekolah dan seterusnya. Tapi tetap sabar dengan segala resiko dan keadaannya. Betul? Betul? Inilah wanita soleh. Maka Nabi pernah menyampaikan kepada Sayyidatina Fatimah ketika putri tercinta menangis ketika susah. Jangan dikira putri Nabi tidak menangis, tidak merasa susah ketika repot mengurusi keluarga, sama menangis dan susah, tetapi dihibur oleh Rasulullah. Walakinnallaha ta'ala yuridu ayyaktuba lakil hasanat. Maksudnya apa? Bahasa mudahnya, ojo khawatir dulu Fatimah anakku, repot mengurusi keluarga, nek ajak khawatir. Cara bahasa kebumen jadi ngomong bahasa kebumen baik lah ya. Bahasa Cilacap, Banjarnegara. Ajak khawatir cara bahasa ngomongnya. Ajak khawatir repotmu, keselmu mengurusi keluarga, nyambut gawe, masak, nyuci dan seterusnya. Di sini berarti kerja. Ya diganti dengan bekerja di majikan. Mudah-mudahan ini sebagai ganti
juga bakti kepada keluarga, karena mengirim hasilnya dikirimkan ke keluarga. Capeknya mengurus keluarga, capeknya mencuci, memasak, bekerja dan seterusnya, ini Allah menghendaki agar supaya Allah mencatat menjadi pahala kebaikan yang begitu banyak. Allahumma amin. Jangan khawatir, Bu. Jangan khawatir panjenengannya budal, rosok, kesel dan seterusnya, tapi mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amalan kebajikan yang begitu banyak. Allahumma amin. Satu, yang kedua main bonbon. Wa yukaffiru as-sayyi'at, dan Allah menghendaki, Gusti Allah akan mengkifarat kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, sehingga mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita dan panjenengan semua barokah panjenengan sabar, ikhlasnya budape walaupun kesel, itu keselek repotek menjadikan diampuni, didelek kesalahan-kesalahan kita dan panjenengan semua. Allahumma amin. Qalbun taqiyun, mulane ya tetap sabar walaupun tiba-tiba diinterminit, tiba-tiba oleh majikan, segala macam lah. Ya, kadang malah diuji dengan berbagai ujian yang berbeda-beda. Ya, ada yang malam-malam jam 1 tiba-tiba diusir oleh majikannya, tapi dia tetap bersabar walaupun menangis jam 1 malam tertulis, Ustaz, oh Mas, tolong jemput saya di sini karena saya diinterminit oleh majikan saya jam 1 malam. Akhirnya, tapi setelah lama kemudian ternyata menelpon lagi setelah kurang lebih 1 jam, menelpon lagi, mohon maaf tidak jadi, majikan saya mempersilahkan saya masuk. Ternyata pada suatu malam jam 1 kurang lebih, majikan laki-lakinya pulang kerja capek, akan memasak sup. Si Cece ini mau membantu, niatnya baik karena menjadi tugasnya. Tetapi qadarullah ketika akan membantu memanaskan sup, ternyata kesenggol dan tumpah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Cece, get out. Apa bahasa di sini ya? Cece, cawa Cece, cawa. Sun, segera. Akhirnya dikemas-kemas, langsung pergi. Lalu menangis, dan beneran menangis, menelpon ke dompet mu'afak. Tapi setelah tidak lama kemudian, pagi hari menceritakan itu. Pagi hari, mohon maaf Bapak, semalam itu majikan namanya apa kalau sini? Lopai. Tapi lopan saya terbangun dan kemudian mencari saya, sudah tidak ada, maka marah-marah kepada suaminya. Maka suaminya malam hari itu cari, suruh mencari. Akhirnya dicari kurang lebih sudah 1 jam, masih ada di taman. Lalu aku kembali, aku dirayu oleh majikan putra untuk mau kembali karena sudah diinterminit, dan untuk supaya mau kembali kemudian mengeluarkan gocek uang, kemudian 2.000 diberikan uang $2.500, kemudian padahal kalaupun tidak diberi pun tetap kembali, tapi sebagai tanda maafnya diberikan $2.500, setengah daripada gaji bulan. Gaji bulan tetap. Baru kayak sabar, kayak apa ditermini jam 1 diurak, banyak namanya boleh dewek. Dan akhirnya gara-gara mulai sampah di jel. Iya, tapi sabar, ini ujian cobaan. Kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kala dalam musibah itu ada hikmah. Allahumma amin. Tandanya wong surga yang ketiga adalah qalbun taqiyun, atine takwa. Yang terakhir apa? Yadun sakhiyun. Tadi qalbun taqiyun, yadun sakhiyun, tangan sing mule awean nyahnyo kepenak dengan tangan membantu kayak majelis al-karimah. Ya Allahumma amin.
Saya majelis yang lain-lain juga. Allahumma. Oke, entengan anak undangan majelis Al-Karimah Midat. Bismillah, entengan. Ayo pada makan. Kita ijabatut dakwah majelis Al-Karimah. Allahumma. Rasanya enteng baik udan orang sama. Iya, udan, mudah-mudahan udan yang penuh berkah. Allahumma. Alhamdulillah sampai di sini tandanya ringan. Sing bangunan di sini mawon Mbak. Boten pulang, monggo diberkahi majelis ini. Pokoknya diberi hadiah yang murah. Saya menginfakkan panjenengan supaya majelis ini barokah. Allahumma. Sehingga nanti menjadi maju ini Allahumma. Maka akan semakin maju diberkahi oleh majelis-majelis yang lain. Mau kemudian bertempat di sini Allahumma. Tapi anak bayar, wong sedikit bayar. Maksudnya begitu. Tapi kan murah hati diberikan diskon, ya kan? Ya bos? Iya. Allahumma. Ya dun sakhiyun. Ya dun sakhiyun. Maksudnya entengan lah, gitu. Dengan tangan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Dan sampailah sekarang sebelum ditutup, ya, masih ada waktu untuk membahas berkaitan dengan kurban. Besok pagi kita akan memasuki bulan Dzul Hijjah. Bulan apa? Bulan Dzul Hijjah. Maka saya perlu menyampaikan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk menyambut bulan Dzul Hijjah. Apa itu? Yang pertama adalah di bulan Dzul Hijjah ada kesunahan melaksanakan puasa. Saum puasa itu menunjukkan tanda orang yang soleh dan soleh. Dari tanggal 1 boleh bagus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi paling tidak di berapa hari? 2 hari. Tangan saya 3. Minimal di tanggal 8 dan tanggal 9. Ada apa dengan tanggal 8 dan 9? Saya sampaikan. Wasababu dzabhi Ibrahim alaihi wassalam Ismail annahu qarraba al-fashatin. Sebab-sebab Nabi Ibrahim alaihissalam dulu mengorbankan putranya Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim pernah berkurban al-fashatin 1000 ekor kambing. Wa salasami'ati baqaratin dan 300 ekor sapi. Wa mi'atab badnatin dan 100 ekor unta fi sabilillah. Nabi Ibrahim berkurban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Banyak apa banyak? Banyak sekali. Heran apa heran? Fata'ajjaban nasu wal malaikah. Maka manusia pada waktu itu begitu takjub. Bukan hanya manusia, malaikat pun gumun. Saking banyaknya kurbannya. Nabi Ibrahim menyampaikan belum seberapa dibanding nikmat yang telah diberikan kepadaku. Karena Nabi Ibrahim adalah Nabi yang punya hewan ternak banyak. Sehingga kurbannya pun banyak. Sehingga keluar kata-kata wallahi law kana li ibnun la arbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, seandainya aku mempunyai seorang anak laki-laki, sungguh pasti akan aku korbankan di jalan Allah. Pada waktu itu Nabi Ibrahim belum mempunyai anak, belum. Tapi kaya raja, iya. Tapi belum punya anak. Kalaupun punya anak, pasti akan dikorbankan. Begitu tulusnya Nabi Ibrahim. Nah, seiring perjalanan waktu, ini sejarahnya dulu, day by day, week by week, month by month, year by year, ya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kemudian ringkas cerita, Nabi Ibrahim pindah dari Irak menuju ke Baitul Maqdis. Di sana berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Semoga Allah mengkaruniakan aku keturunan
dari golongan orang-orang yang soleh. Allahumma. Kemudian Allah ijabahkan. Maka pada tanggal 7, tanggal 8 setelah Nabi Ismail, setelah Nabi Ismail lahir dari rahim ibu, seorang ibu yang bernama siapa namanya? Siapa? Siti Hajar. Siti Hajar atau Hajar? Siti Hajar. Maka ketika sudah berumur kurang lebih 7 tahun atau salasa asyrata sanatan, 13 tahun, Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpi itu sudah hampir selesai, 10 menit lagi. Bermimpi, wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Maka kemudian di pagi harinya Nabi Ibrahim bertanya di dalam hati. Apa pertanyaannya? Huwa minallah an minasyaiton. Apakah mimpi ini datang dari Allah atau dari syaitan? Karena perintahnya, wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu, sembelih putramu Ismail. Maka karena itu disebut, hari itu disebut Tarbiyah. Apa namanya? Tarbiyah maknanya hari di mana Nabi Ibrahim berpikir tentang mimpinya. Huwa minallahi ta'ala an minasyaiton. Apakah mimpi itu berasal dari Allah atau dari syaitan? Maka kemudian Nabi Ibrahim kemudian bermimpi kembali. Pada tanggal 9 bermimpi kembali dengan mimpi yang sama. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu, sembelih putramu Ismail. Maka yakin pada hari itu melihat, mengetahui bahwa mimpi itu berasal dari Allah. Maka disebut hari itu hari Arafah. Arafah itu maknanya mengerti mimpi ini berasal dari Allah. Maka kemudian Nabi Ibrahim bermimpi kembali. Jadi mimpinya 3 kali dengan mimpi yang sama. Pada tanggal 10 bermimpi, kemudian di hari ke-10 dilaksanakan. Dan maka man soma fi, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 8, yaitu hari Tarbiyah, 8 Dzulhijjah, a'tallahul ajra la ya'lamuhu illallah. Maka Allah akan memberikan pahala yang pahalanya itu tidak diketahui kecuali oleh Allah. Dirahasiakan. Maka mari kita mudah-mudahan bagi yang tidak mundur puasa tanggal 8, setidaknya tanggal 8. Insya tanggal 9. Man shoma fi, barang siapa yang berpuasa pada hari itu tanggal 9 Dzulhijjah, itu sebagai kafaratan, kifarat lisanatin madiatin, setahun yang telah lalu, sebagai kifarat kesalahan selama setahun yang lalu, wasanatin mukbilatin, dan sebagai kifarat 1 tahun yang akan datang. Ibaratnya kesalahan-kesalahan kita, ibarat HP banyak sampahnya, maka kemudian kita punya aplikasi untuk membersihkan virus. Maka ibaratnya yang selama setahun itu kemudian dikifarat, kemudian dibersihkan kembali, bersih yang setahun. Allahumma. Dan masih mempunyai aplikasinya itu akan membersihkan ketika ada salah. Selama setahun ke depan kau punya salah dan seterusnya, maka kemudian akan dibersihkan dengan sebab berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Allahumma. Baru kemudian berkurban. Terakhir, barang siapa yang berkurban, man lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kuasa, maka berkurban itu syaratnya adalah 1 Islam, kemudian 2 balik, yang ketiga adalah sehat dulu, yang keempat adalah mampu. Orang Islam yang balik, yang sudah mampu, dan dia akalnya sehat. Mampu di sini adalah sudah mampu memberikan nafkah kepada dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang ditanggungnya, sandang, pangan, papan, pendidikan, dan seterusnya. Kok
masih ada, cukup dan lebih. Nah, itulah orang yang terkena hukum sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Imam Syafi'i, kalau Imam Hanafi hukumnya wajib. Kalaupun hukumnya sunnah muakkadah, tapi makruh apabila tidak melaksanakan. Jangan khawatir bagi orang yang tidak mampu. Dia tadi Gus Bahar memfatwakan yang terpenting pada bulan Dzulhijjah itu semua mau beribadah. Kalau tidak mampu kambing, sapi, kerbau, unta dan seterusnya, bukan berarti kita tidak bisa beribadah menyembelih. Kita menggunakan riwayat Ibnu Abbas. Apa riwayatnya Ibnu Abbas, ibu-ibu sekalian? Wa yakfi fil udhiyah iraqatud dam. Yang terpenting pada bulan Dzulhijjah, kalau tidak bisa berkurban, tetap bersedekah dengan apa? Menyembelih hewan yang boleh disembelih. Apa saja? Walau bidajjaj, apa? Ayam, walaupun kamu sing mak kiye sing ora bisa tuku wedhus. Sing ora bisa tuku wedhus. Sing ora bisa maksudnya tetap diperintahkan. Oh nyembelih apa? Ayam, bebek, basur, apa maning jel? Entok, apa maning? Kelinci. Kelinci. Sing penting ada kucing. Orang ini, apa maning? Cingguring kira-kira apa? Jale. Mentok. Hah? Perasaan dia yang mengorbankan perasaannya, maksudnya Pak, susah rekoso yang bergawe di sini tetap dia tahan, tetap dia lakukan pekerjaan ini juga dia. Walaupun kesel Bu Sofi ngurusin majelis ini sehingga kemudian kemarin sakit, baru di rumah sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Bu Sofi. Allahumma. Tetap dia tahan perasaannya karena bismillah ini ibadah mengelola daripada apa? Majelis ini. Allahumma. Itu cuma perbuatan. Asal dilakukan dengan ikhlas itu ibadah. Betul? Nah, semoga kita sekalian semua dapat melaksanakan ibadah kurban semampunya. Allahumma. Karena bi awwali qitratin qatarat min damiha, karena pada permulaan darah itu disembelih, walaupun yang disembelih itu adalah ayam, maka Allah akan menerima amal ibadahnya sebelum jatuh ke bumi, dan bahkan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang berkurban, wa dzunuba iyalihi, dan dosa-dosanya orang yang berkurban. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup ada permohonan untuk satu adalah apa? Termasuk ini apa yang dibaliknya? Dua-duanya. Mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Satu untuk miladnya Al-Karimah tentunya. Iya, miladnya Al-Karimah. Iya. Karena saya juga punya pantun untuk Al-Karimah. Iya. Iya. Cakep, iya cakepnya itu gak derek ngangkene, lanang dewek sih. Iya, macam dewek, iya. Ada pohon pinang bersebelahan pohon randu. Cakep. Di dekat rumah ada juga pohon pisang. Alangkah indahnya dapat bertemu dan bersatu bersama Majelis Al-Karimah yang istiqomah dalam kebaikan. Amin. Sedia payung sebelum hujan agar tidak basah dan kedinginan. Selamat ulang tahun Majelis Al-Karimah. Semoga majelisnya penuh berkah serta menyejukkan. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Juga untuk donatur Al-Karimah Kebumen, Jarianti binti Karto Bisari atau Bos Erik, semoga usahanya tambah lancar, berkah dan barokah. Allahumma